sidang selanjutnya gugatan mengajukan PT Sumber Rezeki Pangan Melalui Surabaya sidang dibuka dan dibuka dulu. Dan tergugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih. Yang mulia, tergugat diwakili oleh Yongki Setiawan, Bandowi dan Rina Suwari. Dari penggugat siapa yang hadir? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan Saudara Joel Latif dan tim pendamping. Terima kasih. Baik. Penggugat menyampaikan bantahan. Menyiapkan bantahannya. Sudah Majelis ya. Tergugat menyampaikan dokumen terkait dengan surat-surat yang tidak disampaikan. Belum ada. Baik, terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan yang mulia terkait dengan dokumen pendukung sengketa. Kami masih berkolaborasi dengan pihak, karena ini memang KPP-nya ada di Jambi dan kantornya ada di Padang. Jadi memang membutuhkan sinkronisasi. Jadi izin mungkin akan kami sampaikan dalam sidang selanjutnya. Baik. Dari penggugat terlebih dahulu silakan sampaikan. Ya, terima kasih Majelis. Kami menyampaikan bantahan atas tanggapan tergugat. Pada saat yang bersamaan, penggugat menyampaikan permintaan judex fakti berkaitan dengan surat pernyataan direktur yang mewakili penggugat di dalam dan di luar pengadilan. Kami sampaikan juga kopinya kepada tergugat, satu salinan bantahan. Ada yang ingin disampaikan bantahannya? Sudah semua dimuat di sini. Seharusnya sudah Majelis. Baik. Belum baca nanti ditanggapi oleh tergugat ya. Ini terkait ada poin-poin yang ingin disampaikan dari bantahan ini penggugat. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum penggugat masuk kepada bantahan Majelis, pada persidangan yang sebelumnya kami mohon diberikan Majelis surat tugas tergugat Majelis supaya kami tahu pihak yang beracara dengan kami Majelis. Begitu juga pada hari ini ya Majelis. Diberikan atau diperlihatkan? Kalau ada kopinya diberikan Majelis, kalau tidak ada kami foto saja supaya kami print sendiri. Tidak sebelumnya. Diperlihatkan yang hari ini. Apalagi penggugat sudah, silakan disampaikan. Yang kurang tinggal yang surat tugas pertama dari Majelis Tadi lagi. diberkati majelis di dalam ada ruangan. Ada surat sidang sekarang. Mohon dulu. Ya. Kegunaannya untuk penggugat minta surat tugas untuk apa? Itu dokumentasi kami Majelis dan laporan kami kepada prinsipal ya yang hadir pada persidangan. Untuk laporannya tertulis tulisan dan orang yang hadir di sini sudah sama sih sama sidang yang sebelumnya, apa perlu dibaca?
Ya majelis, justru kami ingin memastikan apakah sama apa tidak, kan kami perlu surat tugas yang pertama, karena setiap sidang biasanya kalau kami hadiri persidangan itu suka beda-beda. Nah, yang hari ini kan sama dengan kemarin. Ada yang lupa orangnya. Namanya itu juga. Kami tidak hafal majelis, terlalu banyak mungkin. Masa nggak hafal badan yang besar begitu sih? Badan dia agak kurus. Badan besar bukan berarti namanya sama majelis. Ini yang kapan? Ini yang lama. Aku fotoin aja. Kalau Bu Dinda yang cewek yang satu-satunya di mereka tiga. Sudah? Sudah, majelis. Silakan disampaikan apa yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan sebelumnya, 2 minggu yang lalu, Majelis Hakim meminta kami untuk menyampaikan bantahan atas tanggapan tergugat. Dan pada tanggapan tergugat mempersoalkan mengenai surat aquo Majelis, ya, bahwa menurut tergugat, surat aquo itu tidak dapat diajukan gugatan, ya, karena menurut tergugat itu bukan merupakan basicing, ya, dan juga tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak Jungto pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun. Sederhananya, tergugat ingin mengatakan bahwa surat aquo itu atau surat yang diajukan gugatan oleh penggugat adalah surat yang error in objecto, ya. Sementara penggugat sudah menyampaikan bahwa surat yang dimaksud itu adalah surat yang memenuhi keputusan atau keputusan tata usaha negara atau basicing sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Jungto pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 4 Undang-Undang PP dan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun. Nah, ketika tergugat mengatakan bahwa surat aquo bukan basicing, berarti kan tergugat ingin mengatakan bahwa surat aquo itu adalah regeling. Tapi tergugat tidak bisa membuktikan apa yang dimaksud dengan regeling. Ketika tergugat mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan sebaliknya, ya. Nah, kalau surat keputusan itu bukan basicing, maka tergugat harus membuktikan bahwa itu regeling, ya. Tapi tergugat tidak bisa membuktikan itu. Kemudian tergugat juga mengutip salah satu tulisan mengenai tindakan hukum tata usaha negara, ya. Ada kutipan di sana disebutkan salah satu penulis, ya. Saya lupa nama penulisnya, Abdi siapa gitu, ya. Tergugat mengatakan bahwa tindakan hukum tata usaha negara itu memenuhi 4 unsur, ya, A, B, C, dan D. Tapi tergugat tidak bisa menguraikan satu persatu di mananya yang tidak terpenuhi bahwa itu bukan keputusan tata usaha negara, ya. Nah, itu 2 poin yang paling utama majelis yang kemudian menurut penggugat, tergugat tidak bisa menguraikannya. Kalaupun tergugat bersikeras bahwa itu bukan basicing tapi regeling, maka kami penggugat sangat senang majelis kalau tergugat itu bisa menghadirkan ahli bahwa itu bukan basicing, itu adalah regeling, ya, supaya perkara ini terang benderang, ya. Kami penggugat juga telah menyampaikan majelis beberapa putusan pengadilan pajak yang bukan saja inkrah di pengadilan pajak, tapi juga sampai kepada putusan PK di Mahkamah Agung, ya. Dan beberapa putusan-putusan kami berikan contoh di situ, ada 2 putusan majelis yang semuanya tidak dibantah sebenarnya oleh tergugat, ya. Ada beberapa majelis di sana dan majelis itu ada yang sudah pensiun dan juga ada yang masih aktif di pengadilan pajak,
dan telah memberikan pertimbangan hukum mengenai rumusan norma berkaitan dengan basicing. Dan rumusan norma itu berkaitan dengan hukum material di bidang perpajakan, yaitu pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP, yang berkaitan tentunya dengan pasal 1 angka 7 junto pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, oleh karena itu kalau tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab, tentunya penggugat dengan senang hati majelis, karena tergugat belum bisa menjelaskan uraiannya secara spesifik mengenai bahwa surat akuo bukan basicing, ya. Sebaliknya, tergugat juga tidak bisa membuktikan kalau itu bukan regeling juga. Jadi sebenarnya tergugat ingin mengarah kemana ini sebenarnya, ya, kalau itu bukan merupakan basicing. Dari semua putusan yang kami sampaikan majelis, di gugatan kami sudah sampaikan, di bantahan kami tambahkan lagi putusan yang lain. Tergugat tidak juga membantah mengenai putusan itu, ya. Jadi kalau dalam putusan bagi penggugat majelis, putusan itu kan kaya akan pertimbangan hukum, dan hakim dinilai karena pertimbangan hukumnya. Karena pertimbangan hukum adalah mahkota hakim. Dari setiap pertimbangan hukum, dari setiap putusan, itu tidak ada yang dibantah oleh tergugat, ya. Pertimbangan hukum setiap majelis dari setiap putusan tidak dibantah oleh tergugat, ya. Jadi kalau kita menerapkan pasal 69 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pengadilan Pajak, salah satu alat bukti adalah pengakuan. Kalau tergugat tidak mau mengakuinya, tentu tergugat harus membantahnya atau setidak-tidaknya menanggapinya, ya. Nah, dari semua pertimbangan hukum itu telah kami masukkan dan kami kaitkan dengan rumusan norma mengenai basicing di pasal 1 angka 4 Undang-Undang PP junto pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan. Oleh karena itu, kembali lagi, kalau tergugat berpendapat bahwa itu bukan basicing, surat akuo yang dimaksud, tergugat bisa juga memberikan contoh putusan yang lain, atau tergugat bisa menghadirkan ahli, ya, untuk menjelaskan bahwa itu bukan basicing. Itu berkaitan dengan bantahan kami majelis. Kemudian berkaitan dengan kurir yang kami sampaikan dalam bantahan kami, bahwa penggugat telah membuktikan bahwa tergugat itu tidak pernah menyampaikan SKP dan STP yang katanya tergugat, katanya, karena penggugat tidak pernah melihat, yang jumlahnya ada 57, ya, melalui pos kilat, ya. Dan menurut tergugat bahwa perbedaan antara pos kilat dengan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah tidak ada, karena sama-sama disampaikan, ya. Sementara PMK telah mengatur dengan tegas, ya, di dalam PMK 18/2021 juga diatur di sana perbedaan antara pos kilat dengan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Jadi kalau tergugat ingin mengatakan bahwa yang penting kan dikirim, ya, sehingga frase yang penting dikirim itu tidak bersesuaian dengan rumusan norma yang diatur di dalam PMK yang sudah penggugat sampaikan tadi, ya. Ada 3 dasar hukum dalam PMK yang sudah mengatur itu dengan jelas, bahwa SKP dan atau STP itu disampaikan melalui kanal yang berbeda. Pos kilat itu satu kanal, perusahaan jasa ekspedisi itu satu kanal, atau perusahaan jasa kurir. Sehingga 2 kanal tersebut itu tidak bisa dianggap sama, ya. Oleh karena itu, ketika tergugat mengatakan bahwa itu sama, itu penafsiran tergugat, dan tergugat tidak menggunakan rumusan norma ketika menafsirkan itu, tapi menggunakan KBBI, ya. Sementara rumusan normanya sudah jelas, ya. Tentunya kalau kita bicara hukum, kita bicara rumusan norma, ya, kecuali tidak ada sama sekali hukum yang mengaturnya, ya. Nah, itu majelis berkaitan dengan
pengiriman jasa ekspedisi atau jasa kurir. Kemudian dalam bantahan kami, majelis penggugat juga telah menyampaikan bahwa penggugat menekankan sekali lagi bahwa penggugat tidak mempunyai karyawan yang bernama Nadia, ya, sehingga dengan demikian penggugat sendiri tidak mengetahui berapa jumlah SKP dan STP-nya berikut nilainya, ya, sehingga apa yang disampaikan oleh tergugat bahwa ada kurang lebih 57 yang nilainya juga tidak disebutkan oleh tergugat, tapi hanya menyampaikan jumlahnya saja, itu kami atau penggugat tidak bisa berandai-andai atau berasumsi, ya, karena memang faktanya penggugat tidak mempunyai karyawan bernama Nadia. Kemudian kami mempertegas kembali dalam bantahan penggugat majelis bahwa kami sudah bersurat dan kami sampaikan dalam bantahan bukti bahwa kami bersurat kepada perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebanyak 2 kali. Dan ketika kami bersurat, kami sampaikan secara langsung majelis, di situ ada di dalam bantahan tanda terimanya. Namun perusahaan jasa ekspedisi SAPX Courier Service itu tidak mau menanggapi secara tertulis, namun kemudian disampaikan oleh salah satu stafnya yang bernama Saudara Ainun, ya, dan beliau menyampaikan bahwa kalau memang diperlukan, ya silahkan saja perusahaan memanggil perusahaan jasa kurir SAPX, ya, dalam rangka untuk dimintai keterangannya di muka persidangan, ya. Nah, kami sudah sampaikan dalam bantahan majelis tanda terimanya dan komunikasi kami, dan itu komunikasi yang dilakukan tim kami kepada perwakilan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, ya. Kemudian berkaitan dengan petita tergugat, ya, dalam tanggapannya tergugat ini menyatakan bahwa surat akuo itu di satu sisi bukan merupakan surat keputusan atau basiking yang dapat diajukan gugatan, tapi di dalam usulnya atau di dalam pendapatnya tergugat menyatakan bahwa surat akuo adalah surat keputusan lain. Itu berarti bahwa tergugat mengakui bahwa surat akuo adalah surat keputusan. Hanya di dalam usulannya disebutkan keputusan lain, tapi tidak merujuk keputusan lain itu apa yang dimaksud. Tapi tergugat mengakui bahwa surat akuo adalah surat keputusan lain, ya. Sehingga dengan demikian penggugat melihat ada pendapat yang ambigu di situ. Di satu sisi tergugat mengatakan itu bukan keputusan, di satu sisi tergugat mengatakan itu keputusan lain. Kemudian di dalam pendapatnya juga tergugat mengatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena memenuhi ketentuan formal, ya. Penggugat memaknainya ini sebenarnya salah typo, ya, salah ketik gitu, ya. Tapi kemudian kalau kita mencerna, ya, bahwa mungkin yang dimaksud dengan tergugat ketika menyatakan surat akuo adalah keputusan, maka harusnya gugatan dapat diterima. Ketika tergugat menyatakan surat akuo itu bukan merupakan keputusan, baru kemudian tergugat boleh menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Tapi sebaliknya, ketika tergugat mengatakan gugatan tidak dapat diterima, tapi kemudian tergugat menyatakan surat akuo adalah keputusan yang dapat diajukan gugatan, atau keputusan yang dapat atau keputusan yang dapat diajukan gugatan karena telah memenuhi ketentuan formal, ya. Jadi ini ada cara berpikirnya itu silang, ya. Sebentar, penggugat. Sedang kita skor mendengarkan azan.
Disambut, sidang dilanjutkan. Silakan penggugat dilanjutkan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Tadi penggugat telah sampaikan bahwa apa yang disampaikan tergugat di dalam petitanya, tergugat menyampaikan dua hal pada pokoknya. Yang pertama, tergugat ingin meminta Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan itu bukan basicking atau gugatan tidak dapat diterima karena itu bukan surat keputusan yang dapat diajukan gugatan, ya. Tapi di satu sisi tergugat mengatakan bahwa surat akuo adalah keputusan lain. Yang kedua, tergugat mengatakan bahwa tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan atau menyatakan menolak gugatan penggugat. Berarti sebenarnya tergugat ingin mengatakan bahwa kalau menolak berarti materinya diperiksa. Kalau diperiksa berarti surat akuo adalah surat keputusan yang dapat diajukan gugatan, ya. Sehingga antara dua petitum tersebut atau dua petita tersebut sebenarnya saling kontralegis majelis, ya. Dan tergugat tidak meyakini bahwa surat akuo itu adalah keputusan atau keputusan tata usaha negara basicking yang dapat diajukan gugatan. Kemudian tergugat juga dalam tanggapannya, ya, tidak bisa memberikan bantahan unsur-unsur yang dimaksud di dalam surat keputusan atau basicking. Yang pertama itu mengenai penetapan tertulis. Tergugat berpendapat bahwa penetapan tertulis itu judulnya harus keputusan Direktur Jenderal Pajak. Padahal jelas di dalam pasal 1 angka 3 yang kemudian diubah menjadi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, di situ dijelaskan dalam penjelasannya sangat jelas bahwa yang menjadi surat keputusan itu bukan bentuk formalnya. Itu sudah jelas rumusannya. Tidak ada perdebatan di situ. Bahkan rumusan norma tersebut telah menjelaskan dengan tegas dan memberikan contoh bahwa secarik norma, secarik memo atau secarik, di situ diberikan contohnya adalah memo, ya, atau nota. Ini lebih rendah tingkatannya daripada mungkin keputusan tergugat. Secarik memo atau nota merupakan keputusan pejabat tata usaha negara sepanjang memenuhi unsur diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, ya, berdasarkan hukum positif dan ditujukan kepada individual tertentu. Jadi contoh dari penjelasan rumusan norma pasal 1 angka 3 jungto pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun itu telah memberikan gambaran bahwa secarik memo dan nota saja itu adalah keputusan pejabat, ya. Apalagi ini adalah keputusan yang substansinya menolak untuk memberikan kembali SKP dan STP yang menurut tergugat sudah disampaikan meskipun menurut penggugat tidak pernah diterima, ya. Jadi penetapan tertulis ini yang menjadi unsur yang pertama yang kemudian juga tentunya belum dibantah dalam tanggapan tergugat, ya. Yang kedua unsurnya adalah mengenai pejabat yang berwenang, ya. Pejabat yang berwenang tentu jelas yang menerbitkan adalah kepala kantor, ya. Dalam hal ini adalah kepala KPP Jambi Telanapura. Kemudian unsur-unsur yang lain adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, ya. Tentu kita tahu bahwa kewajiban menyampaikan SKP dan STP itu diatur di dalam PMK. Dan PMK itu adalah amanat pasal 31 angka 2 Undang-Undang KUP. Itu adalah produk hukum pasca pemeriksaan, ya. Kemudian juga ada berkaitan dengan unsur yang disebut dengan konkret, ya. Nah, tentu unsur konkret ini jelas, ya. Di dalamnya adalah satu surat yang bukan ditulis di dalam wadah yang lain, ya, bukan ditulis dalam digital apapun, tapi konkret bentuknya ditulis di atas kertas, ya. Kemudian individual, ya, tadi disampaikan oleh penggugat sendiri, ya. Dan
ada unsur yang lain, yaitu menimbulkan akibat hukum, ya. Selain menimbulkan akibat hukum, sebelumnya adalah final. Artinya apa? Artinya tergugat itu tidak perlu membutuhkan atasan lain untuk kemudian menentukan apakah surat ini perlu ditindaklanjuti atau tidak. Sudah final di kepala kantor, keputusannya menolak menyampaikan SKP dan STP. Dan yang terakhir adalah menimbulkan akibat hukum, ya. Tentunya penggugat sebagai wajib pajak kehilangan hak untuk menempuh upaya administratif dan upaya hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau kemudian tergugat mengatakan bahwa Anda seharusnya bayar saja, kan sudah jelas. Kalau setelah pemeriksaan pasti kurang bayar, Anda pasti bayar. Kenapa tidak bayar saja? Menurut penggugat, tentu narasi-narasi seperti itu kan terlalu prematur, ya. Kalau kemudian dikaitkan dengan hak-hak daripada penggugat, ya. Nah, itu unsur-unsur yang kemudian belum ditanggapi oleh tergugat, ya, kecuali tergugat pernah menyampaikannya dalam unsur-unsur yang berbeda atau yang lain. Nah, oleh karena itu majelis, kalau tergugat masih berpendapat bahwa itu bukan basicing, ya, tentu penggugat menghargai hak tergugat. Namun yang paling utama majelis kembali kepada majelis, ya, karena kalau majelis sudah sepakat dengan penggugat tidak perlu menghadirkan ahli. Tapi kalau majelis tidak sepakat dengan penggugat tapi sepakat dengan tergugat, maka penggugat perlu menghadirkan ahli, ya, supaya apapun pemahaman majelis, ya, tentunya kita akan masuk kepada materi setelah nanti kalau memang perlu dihadirkan ahli, karena akan ada lagi majelis saksi fakta yang diperlukan, termasuk tadi perintah judex fakti pada persidangan sebelumnya untuk menghadirkan tim pemeriksa, ya, apakah memang betul sudah pernah disampaikan kepada penggugat, ya. Itu kurang lebih majelis esensinya. Panjang kali lebarnya penggugat telah uraikan dalam tulisan dan mohon nantinya dimuat di dalam putusan pengadilan pajak, ya, untuk kemudian majelis berikan pertimbangan hukum sesuai dengan rumusan norma pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak, supaya putusan majelis menjadi sah sesuai dengan amanat pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Demikian sementara majelis, terima kasih. Baik, saudara penggugat, terkait dengan kita sepakat atau tidak, putusannya akan ada di putusan. Jadi kalau penggugat merasa perlu menghadirkan ahli, kami persilakan. Kalau tidak perlu, ya nggak apa-apa juga, kan gitu. Jadi semuanya berbalik. Kalau memang mau membuktikan sesuatu, silakan saja pemohon banding yang menghadirkan ahli atau tidaknya. Penggugat menghadirkan putusan majelis. Kesepakatan majelis tidak akan disampaikan di dalam bentuk lisan, tapi akan bentuk tertulisan. Tapi kalau saudara memandang perlu untuk menghadirkan ahli terkait ini keputusan atau tidak, dipersilakan. Kami tidak menolak. Tergugat ada yang mau disampaikan? Sebentar. Dipelajari lagi. Baik, terkait dengan materi, penggugat tidak ada yang mau disampaikan. Materi gugatannya terkait dengan penjelasan bahwa alamat kantornya pernah kami tanyakan, rubah nggak sih? Jalan Tangkil? Sementara belum majelis, hanya tidak beroperasi saja. Tidak beroperasi, tidak ada orang di sana, ya. Berarti surat kami tidak pernah nyampe memang dari pengadilan. Begitu majelis. Jadi yang menerima satpam itu permintaan itu sudah nyampe ke satpam, dari juga satpamnya itu. Keterangan dari prinsipal majelis kan perusahaannya sudah tidak jalan, ya. Terus tidak ada orang di situ. Iya. Tapi tidak kembali ke surat kami yang permintaan tanggapan, bantahan itu nggak kembali ke kami. Kembali nggak sih, maksudnya diterima di sana. Baik, untuk selanjutnya nanti terkait dengan alasan materinya silakan disampaikan dari tergugat dan penggugat.
terkait bahwa pernah dilakukan penagihan belum ada jawaban dari sini, dari bantahannya dari penggugat. Kami sudah sampaikan majelis. Tadi belum di halaman berapa ya? Kami belum dapat bahwa itu pernah dilakukan penagihan gitu, yang ada foto-foto dari penggugat itu belum ditanggapi. Ya, majelis, di situ kami sudah memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh tergugat, ya. Karena Ya, di halaman berapa tadi supaya kami saya ngikutin juga. Jadi saudara ngomong nanti kita nggak ngikutin susah juga ya. Nggak apa karena sengketanya banyak ya gitu, nggak bisa ngapalin secara detail. kalau kami tidak salah majelis itu ada di poin 3 majelis ya. Di poin 3 dan kalau poin 4 dan poin 5 itu mengenai penutup ya, mengenai petitanya. Poin 2 itu yang tentang kos kilat itu. Ya, itu kalau salah poin 3 majelis. Itu intinya gimana? Memang nggak pernah dilakukan penagihan oleh tergugat. Ya, majelis, jadi berkaitan dengan itu memang sepanjang mengenai tahun pajak yang dipersoalkan memang belum majelis. Ya. Di tahun sengketa, tahun pajaknya itu 2019 ya. Betul. Yang dipersoalkan itu tahun sengketa tahun yang pernah penagihan tahu, berarti nggak pernah tahu ya pemerintah melakukan penagihan. Kami tidak pernah tahu majelis, cuman kami diberikan informasi ada sengketa tahun pajak yang lain. Ya, sepertinya sebelum 2019. Tergugat ada bukti penagihannya yang dilakukan terkait dengan tahun 2019 belum dapat ya? Sekilas ya Mas, terkait dengan yang dilakukan penagihan aktif itu terkait dengan tahun pajak sengketa ya Bu. Ya, namun terkait dengan dokumentasinya nanti akan kami sosialisasikan. Namun sebagai informasi bahwa tindakan penagihan itu terkait dengan tahun sengketa, yakni tahun pajak 2019 ya Bu. Terus bukti surat pengembaliannya ada yang akan dikembalikan karena yang surat paksanya. Sebetulnya di situ nanti ada kronologisnya ya Bu. Nanti sudah kami mintakan juga ke KPP Jambi Tawailepura gitu kan. Jadi bahwa memang ada yang diterima dengan asisten rumah tangga juga ya boleh. Kita ada sekian ada fotonya juga. Akan kami sampaikan ya boleh. Nanti sidang berikutnya. Dari tergugat ada lagi yang mau disampaikan? Tergugat ada lagi yang mau disampaikan terkait Sementara cukup ya mulia. terkait dengan formal maupun materi gugatan ini tidak ada dari penggugat. Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Kenapa penggugat menanyakan kepada majelis apakah majelis sependapat bahwa surat aku adalah basicking atau bukan? Karena majelis di awal persidangan penggugat menyampaikan ada mazhab yang berbeda-beda di pengadilan pajak. Maka kami perlu mengkonfirmasi majelis. Mazhab yang pertama adalah Iya, kami ada dengar juga itu mazhabnya biarin aja di keputusan kami mazhabnya di mana gitu. Tapi kalau penggugat pengen menghadirkan ahli untuk memberikan keyakinan kami, menambah keyakinan kami, silakan saja. Kami persilahkan, kami nggak melarang khusus. baik, terima kasih majelis. Kami hanya ingin mengkonfirmasi saja. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman majelis. Jadi kalau majelis ternyata berpendapat bahwa majelis tidak punya mazhab, penggugat hargai majelis. Tapi kenapa kami tanyakan? Karena ada majelis yang berpendapat bahwa formilnya kita periksa dulu, kalau sudah selesai kita akan masuk ke materi. Ada mazhab seperti itu. Nah, kami nggak menganut itu, karena kita punya putusan selah. Jadi putusannya akan tertuang secara lengkap di putusan akhir. Jadi kalau memang penggugat ingin menghadirkan ahli atau siapapun silakan gitu ya, termasuk mau menghadirkan Bapak Hengki sebagai prinsipal silakan gitu ya. Kami nggak melarang gitu. baik majelis, kalau memang seperti itu jawaban dari majelis ya, berarti kan pemahaman kami mengenai majelis 8 ini kan berbeda majelisnya. Jadi oleh karena itu kalau majelis menanyakan kepada kami apakah perlu nggak menyampaikan ahli, sementara majelis tidak menganut salah satu dari mazhab itu, maka dengan demikian kami akan pikirkan untuk menghadirkan ahli majelis. Ya,
Lalu kemudian setelah itu nanti kalau tergugat mau menghadirkan saksi juga silakan, kami akan juga menghadirkan saksi fakta yang lain. Itu majelis. Baik, nanti sebelum menghadirkan ahli, CV-nya jangan lupa itu disampaikan ke majelis. Baik majelis. Tergugat ingin menyampaikan ahli juga. Mungkin kami akan berkoordinasi terlebih dahulu yang mulia. Baik. Kalau tidak ada lagi, sidang kita tunda ke tanggal 21 Oktober 2024, sidang ditutup. Dengan berakhirnya pemeriksaan gugatan yang diajukan PT Sumber Rezeki Pangan, sidang pemeriksaan secara tatap muka majelis 8A hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Jadi dimohon untuk berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang. Recording stopped. Selesai ibu lah. Kalau diselesai, boleh. Langsung. Hadir dulu. Waduh, Pak. Ini tadi pagi dan juga. Nggak duduk kalau duduk. Mana? Siap sempurna.